Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi pada materi ketiga moderasi beragama. Hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam. Baik, sudah kita bahas pada pertemuan pertama kedua bahwa inti dari moderasi beragama itu adalah adil, seimbang. Terus dasar-dasar moderasi beragama juga kita ketahui ya, ada 3 kemarin, yaitu keseimbangan dan komitmen serta kebijaksanaan, harus sejalan ketiga-tiganya. Jadi kita kaitkan dengan hari ini, yaitu perspektif Islam, bagaimana agar kita mampu untuk menerapkan apa yang menjadi dasar-dasar moderasi beragama tadi. Jadi pada intinya adalah kita menambahkan 2 hal, yaitu konsep persaudaraan atau ukhuwah untuk sesama muslim dan konsep keharmonisan untuk secara umum. Jadi ada perbedaan ya, dan kita tidak boleh menyamakan karena ada hal-hal yang harus dijaga ketika kita bertoleransi. Jangan sampai kita toleransi namun ternyata melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Nah, seperti adanya contoh persaudaraan yang kita ucapkan kepada sesama Islam, yaitu ucapan selamat Idul Fitri, begitu ya, dan Assalamualaikum, itu adalah contoh persaudaraan. Nah, bagaimana ketika kita misalnya ingin memberikan contoh keharmonisan kepada yang umum? Maka bisa dikatakan selamat siang, apa kabar? Lalu ada yang bisa saya bantu hari ini? Kenapa kamu sedih? Ayo tetap semangat. Nah, hal-hal yang umum, tidak terlalu ikut arus, apakah arus dari agama kita ataupun agama mereka. Jadi jangan dicampur adukkan, karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Cukup kita berkata yang umum-umum saja ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa membedakan antara keharmonisan dan persaudaraan, selanjutnya kita juga harus paham bahwa kita menerapkan moderasi beragama ini berdasarkan keseimbangan yang sering kita ucapkan, yaitu doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa? Yuk kita raih dunia, tapi kita juga raih akhirat. Maka kita berdoa agar Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan hanya kita ingin bercita-cita bahagia di dunia, tapi ternyata di akhirat ada ancaman Allah. Jangan sampai kita menjalankan proses bahagia di dunia, tapi ternyata ada orang yang terzolimi. Dan tentunya bagaimana kita bisa bahagia dunia akhirat kalau kita tidak mengetahui dasar-dasar moderasi tadi. Jadi tetap harus saya ingatkan bahwa dasar moderasi yang paling terpenting, contoh-contohnya adalah bagaimana kita bisa seimbang antara hak dan kewajiban. Itulah yang disebut adil ya. Kita tahu hak kita apa, tapi kita juga tahu kewajiban kita apa. Dan kemudian ketika kita bicara tentang komitmen, kita tahu bahwa kita adalah hambanya Allah yang tidak akan mudah digiring kepada hal yang tidak baik. Kita kuat imannya, dan tentunya kita tidak akan mudah terpengaruh hanya karena harta, tahta, dan wanita misalnya ya. Kuatkan iman kita, akidah kita tidak dapat dibeli, akhlak kita tidak dapat dirusak hanya karena kebahagiaan dunia. Dan pada akhirnya kita pun akan menjadi orang yang bijaksana. Kenapa kita bijaksana? Karena kita mampu menerapkan nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam kepribadian kita. Nah,
Jika kita sudah mampu menerapkan moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam ya, maka kita tidak akan menjadi liberal maupun kita tidak akan menjadi sosok yang tidak tahu gitu bahwa ada loh sesuatu yang dibolehkan meskipun itu bersifat modern ataupun postmodern. Misalnya ketika dahulu belum ada perkembangan zaman tentang dakwah itu bisa melalui apa saja, karena yang dahulunya itu adalah dari masjid ke masjid, dari masyarakat ke masyarakat. Saat ini ya, kalau kita merasakan, saya sendiri sudah merasakan manfaatnya ya, dengan adanya media sosial, dengan adanya YouTube, saya sangat senang. Karena apa? Saya nggak harus pergi ke kajian. Ketika misalnya saya sibuk di rumah, saya bisa menambah ibadah, menambah ilmu pengetahuan, berada di majelis ilmu, yaitu yang merupakan tamannya surga, dengan membuka YouTube saja. Terutama ketika saya lagi sedih ya, saya suka misalnya membuka YouTube Ustadz Adi Hidayat. Saya tinggal searching saja dan saya dapat ilmunya, saya dapat merasakan perubahan perasaan. Nah, itulah dia bahwasannya kita tidak menolak modern, tetapi kita juga tahu batasan-batasan modern itu seperti apa. Tidak kita mengikuti kebarat-baratan, tetapi kita juga mengetahui ada hal yang efektif dan efisien jika itu menambah iman kita, jika itu menambah semangat kita untuk bisa memiliki keimanan, untuk bisa menambah kita menjadi lebih bermanfaat. Tentunya hal-hal yang baru bisa kita seleksi, bisa kita pahami, dan tentunya akan kita jadikan sebagai alat untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jadi ikuti saja perkembangannya, tapi kita tetap berada pada jalur yang aman, jalur yang tidak merusak akidah maupun akhlak. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.